waktu sekolah guru BK saya masuk ke kelas gitu. Ada yang mau daftar WB nggak? Mau dikasih formulir ya. Entah kenapa saya tunjuk tangan gitu. Makanya pede aja gitu ya. Saya gitu. Iya, gitu ya. Makanya orang-orang di kelas saya tuh pada bingung lah. Karena mereka tuh pada tahunya saya cita-cita jadi dokter. Jadi dokter. Daftar ngapain gitu. Gitu. Iya. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan saudara terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Salam Pojok Iman, mantap. Salam Pojok Iman. Iya, luar biasa. Hari ini kita bersama kedatangan tamu, seorang muda, energi, ganteng pula gitu ya. Saya sebutnya Frater Ucok. Tapi nanti kita kenalin aja ya. Di Pojok Iman ini kita akan bicara tentang lika-liku panggilan. Bapak Ibu saudara terkasih, ternyata seorang yang terpanggil tuh nggak mesti harus tahu dulu. Kadang-kadang kan yang formal jadi mesdinar, pernah tahu gereja, kegiatan. Nah ini nggak tahu sama sekali, ambiar. Nggak tahu apa-apa, malah taunya dia pengen jadi dokter. Tiba-tiba dia terpanggil jadi pastor. Nah, ini lika-liku yang menarik ini. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak muda untuk tidak takut masuk seminari. Kita lanjut aja langsung to the point. Apa kabar, Cok? Baik, baik ya, sehat ya. Amin ya. Kamu boleh kenalin dong namanya lengkap, asal paroki mana, anak keberapa, cita-cita. Cita-cita. Iya. Perkenalkan teman-teman saudara semua. Nama saya, nama lengkap Kasimirus Lambok Hartanto. Saya biasa dipanggil Ucok. Nggak tahu kenapa dipanggil Ucok ya. Tapi nggak ada nama lengkap, tapi ya udah. Terus saya sekarang 19 tahun. Lalu saya asal paroki saya dari Kutabumi. Gereja Santo Gregorius Agung. Gregorius Agung. Terus apa lagi, Mas? Anak? Oh, saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Jadi bungsu dong ya? Iya, saya bungsu terakhir. Jadi aman lah. Ya, aman. Kakak-kakak udah ada yang menikah? Puji Tuhan belum. Belum ya? Belum. Kuliah. Tapi ada yang kerja lah. Udah ada yang kerja. Iya. Ya? Kuliah. Papa mama? Papa ya, kalau bapak di rumah ya di rumah lah. Iya. Terus mama ya udah ini baru saja meninggal. Oh, mama udah meninggal? Iya, COVID mau. Oh, yang kemarin itu ya? ya? Januari. Oh, jadi mama Januari kena COVID ya? Iya. Bisa diceritain juga itu ya? Iya. Tapi kamu di seminari dong posisinya? Iya, jadi saya nggak bisa ke makam. Pemakaman mama tuh saya nggak bisa datang. Kamu di Wacana Bakti itu? Iya, mau. Sementara mama meninggal. Terus tahunya gimana? Ya, saya dapat di telepon lah istilahnya. Terus nggak ngikutin upacara semua? Iya, saya ngikutnya via Zoom. Ada tapi? Ada. Waduh, kesedihan mendalam dong. Oke, menarik nih tantangan kita gali ya. Namanya Frater Lambok sebetulnya, Lambok. Tapi julukannya Frater Ucok, nggak tahu kenapa, nanti kita tanya aja. Oke, kita langsung saja Frater. Iya, Bang. Kenapa kamu pengen jadi pastor dari satu ketidaktahuan itu? Ya, kalau saya boleh cerita nih, Bang. Ya. Yang memang ketidaktahuan itu karena memang saya tidak aktif gereja, Bang. Tidak aktif di gereja. Iya, jadi saya tuh ya saya kan setidaknya ada bakat nyanyi. Saya tuh kalau ke gereja, kalau saya tugas mazmur doang. Oh. Karena ada petugas mazmur, saya ikut, saya daftar ya biar saya ada semangat gereja lah. Gitu. Nah itu saya tuh ke gereja tuh kalau ini doang, kalau tugas ada mazmur doang. Iya. Nah terus akhirnya waktu berjalan, saya itu akhirnya tahulah seminari Wacana Bakti di kelas 3 akhir, 3 SMP. SMP ya? Iya. Saya ikut live in gara-gara saya SMP Strada. Saya ikut live in waktu itu. Kamu di Strada? Iya, SMP saya. Terus ada live in? Iya, Strada tuh buka acara untuk live in di Wacana Bakti. Oh. Nah, kira saya kamu kepilih? Kepilih. Enggak, saya daftar diri. Oh, daftar diri. Oh, jadi siapa yang mau live in di Wacana Bakti? Saya, gitu. Pada daftar tuh. Kira saya daftar.
saya ikut, wah menarik sekali. Waktu itu ada Flutter Guntur, sekarang jadi Romo kan. Ya, betul. Ya, sekarang jadi Romo. Ada juga Flutter Koska, sekarang di Bandung dia. Ya, sekarang Romo Guntur. Nah, itu saya akhirnya main volley segala macem. Saya berdinamika di situ. Saya tertarik akhirnya. Nah, akhirnya ya entah kenapa waktu di Strada itu saya waktu sekolah guru BK saya masuk ke kelas gitu. Ada yang mau daftar WB nggak? Mau dikasih formulir ya. Entah kenapa saya tunjuk tangan gitu. Makanya pede aja iya, gitu ya. Saya gitu. Iya, gitu ya. Makanya orang-orang di kelas saya tuh pada bingung lah. Karena mereka tuh pada tahunya saya cita-cita jadi dokter. Jadi dokter. Daftar ngapain gitu. Gitu. Iya, terus ya udah akhirnya entah kenapa juga saya bersikeras. Saya tetap daftar, saya tes. Akhirnya ya saya keterima. Ya? Padahal saya sama wawancara itu kalau ditanya kenapa masuk Wacara Bakti, saya kurang alasan saya itu bukan ke Romo gitu. Saya entah kenapa saya merasa kalau Wacara Bakti itu adalah tempat saya berkembang. Tempat yang baik untuk saya, paling baik untuk saya berkembang. Terus saya juga kira saya daftar sekolah lain sih, swasta, saya jalur prestasi. Saya negeri juga daftar, ya, ada jalur gitu juga ada. Keterima. Nah, tapi saya memilih Wacara Bakti. Kok gitu? Karena ya itu saya bilang, karena saya ngeliat nih di dinamika Wacara Bakti entah dari akademisnya, entah dari non akademisnya, saya ngerasa Wacara Bakti itu saya bisa berkembang gitu. Kayak tempat yang paling baik untuk saya untuk menjadi mandiri bisa, jadi pribadi yang matang lah istilahnya. Matang ya, iya. Maka di situ ya. Iya, itu gara-gara live in tuh ya. Iya. Berapa hari live in itu? 3 hari mu. 3 hari sampai Minggu pagi. Berapa orang dari Strada? Kalau dari sekolah saya sih 7 lah. 7 live-in di sana tetap diterima ya. Iya, Strada kan banyak tuh. Strada Bekasi, Strada dikumpulin. Iya, jadi rame. Cuma 7. Enggak, kalau 7 dari sekolah saya. Di sekolahmu 7. Pas dikumpulin tuh ya bisa 40-an lah. 40-an. Iya. Dari 40 siapa yang mau jadi pastor? Kalau yang dari live in itu sih saya doang kayaknya. Kamu doang ya? Tapi ada beberapa dari Strada juga tapi dia nggak ikut live in. Oh, nggak ikut gitu, live in ya. Nggak, maksudnya dari live in itu akhirnya terjaring cuma 1. Ya kayaknya saya doang sih. Seingatmu ya? Iya. Harus dicari datanya itu ya. Iya, saya nggak nanyain satu-satu. Iya. Strada bukan. Iya. Siapa tahu kan, yang dia masuk jadi berhasil gitu ya. Dari 40 cuma 1 ya kan. Oke, tapi menarik ya. Dari kamu nggak tahu apa-apa, tapi gara-gara live ini, live in itu penyakitnya saya kira ya kan. Penting juga itu. Iya, live penting in ya. Strada, sekolah-sekolah manapun. Jadi strategi promosi di situ ya. Itu. Model live in ya. Iya. Menarik. Tapi akhirnya panggilan saya dimurnikan lah di Wacara Bakti itu. Iya. Saya akhirnya yang ngerasa pelayanan gitu lah mau. Jadi dimurnikan, mengalami pertobatannya di seminari justru ya. Iya, saya jadi kerinduan gereja tuh jadi ada loh. Ada ya. Iya. Dan sekarang masuk Diocesan Jakarta. Jakarta. Kenapa kau pilih Diocesan Jakarta? Ya karena balik lagi ke ketidaktahuan saya. Jadi pas saya masuk Wacara Bakti itu saya cuma tahu pembimbing saya. Pembimbing saya karena pamong saya waktu itu Diocesan Jakarta. Waktu itu awalnya Romo Yogo. Lalu berganti Romo Anto, sekarang sudah keluar. Lalu Romo Ari Darmawan yang terakhir. Nah itu kan PO Jakarta. Balik lagi karena memang relasi saya dengan PO Jakarta itu berarti secara langsung yang sudah dekat. Jadi ya saya memilih PO Jakarta karena balik lagi juga saya karena putra Jakarta, Uskupan Agung Jakarta. Yang penting. Suatu keberuntungan juga. Jadi saya memilih PO Jakarta. Satu keberuntungan ya. Luar biasa ya. Iya. Pengalaman menarik nih Coknya. Iya. Karena kamu dari ketidaktahuan. Orang tua gimana? Kan orang tua juga tahu kamu pengen jadi dokter. Iya tuh, saya dari kecil tuh saya mau jadi dokter mah, Pak gitu. Karena nilai saya juga bisa dibilang lumayan lah. Gitu. Lumayan apa bagus? Rendah diri dia. Rendah diri. Keren gitu ya. Kenapa kamu pengen jadi dokter? Ya balik lagi karena memang waktu itu mama saya komplikasi banyak penyakitnya. Saya ngeliat mama saya itu batu ginjal jantung mampet gitu kan, pasang ring gitu kan. Usia berapa ya mama? Stroke Oh iya, sempat stroke juga ya. Usia sekarang meninggalnya itu 51. Usia sebaya saya dong. Akhirnya 69. Ya sama, saya 69. Oh iya, masih muda juga ya. Nah, saya ngeliat saya mau jadi dokter, bahkan saya mau langsung ke dokter bedah gitu. Saya mau langsung ke situ. Jadi supaya bisa tahu dan bisa mengobati mama kalau ya. Bisa, ternyata sudah berubah duluan. Iya.
Gitu. Apalagi kena COVID ya. Iya, susah juga kalau Komorbid soalnya. Iya kan. Itu sebenarnya. Kok bisa kena juga itu? Ya, mama saya juga masih kerja sih, Mo. Oh. Masih keluar. Iya. Jadi karena klaster kantor dong. Iya, ya. bisa jadi. Dari pekerjaan karena ya kan keluar istilahnya gitu. Iya betul. Nggak bisa di work from home. Tapi nggak sempat teleponan sama kamu menjelang pas sakit. Pas lagi sakit di rumah sakit sih saya berusaha menemani terus, Mo. Saya berusaha nemenin terus, saya video call. Ya mama saya sampai sesak-sesak, nangis-nangis. Saya tetap berdoa bareng bahkan waktu video call itu. Cuman ya waktu kan kamu udah ada di seminari itu, mendukung nggak? Siapa? Papa mama. Waktu itu emang kalau udah kelas 3 ini pasti mendukung, kan udah berjalan 4 tahun gitu kan. Saya kelas 3 mama saya meninggal. Nah itu kayak tetap dukung. Waktu KPP sih emang kadang-kadang pulang nggak deh gitu. Iya. Pulang nggak. Cuman saya tetap di sini enak masih kerasan. Gitu ya. Gitu. Malah mamamu ngajoin gitu ya. Pulang nggak deh. Pulang nggak. Daftar di mana gitu. Bahkan sebelum ini sebelum saya masuk sini, cara saya ngeyakinin mama saya tuh supaya saya bisa tetap Wacana Bakti. Saya bilang gini, 4 tahun saya di Wacana Bakti itu keluar deh. Gitu saya mau. Makanya saya lanjut sini ya. Dengan motivasi yang pasti udah berkembang dong. Puji Tuhan berkembang. Puji Tuhan ya. Dan dari peristiwa tragis ini pengalaman iman apa yang kamu tangkap ya? Mama meninggal, kamu sekarang frater, ada nggak ya? Kamu mulai rumuskan terkait panggilan? Kalau masalah terkait panggilan sendiri, saya ngerasa siapapun mau dari pribadi yang tidak tahu apa-apa, mau pribadi yang dekat dengan Tuhan sekalipun, kita bisa terpanggil semua. Tuhan itu memanggil kita semua. Tuhan itu tergantung kita mendengar atau tidak, mau menanggapinya atau tidak. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau anaknya mau masuk seminari jangan dilarang, gitu. Jadi pengalaman iman saya justru seminari, walaupun dia tidak jadi imam pun, setidaknya dia bisa mengenal Tuhan lebih dekat. Karena seminari itu menurut saya adalah sarana yang tepat untuk kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, untuk kita belajar mengenai Tuhan sendiri, memiliki kebiasaan doa, mandiri segala macamnya, seperti itu dari pengalaman iman saya. Jadi seminari membuat kamu berkembang. Nah, wadah untuk dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan pula, ya kan? Apalagi nanti jadi pastor. Kalau jalan panggilan mah bebas tapi kita dekat dengan Tuhan selain gitu. Jadi apapun kita. Amin ya. Gitu. Ini ajakan untuk teman-teman milenial ya. Angkatan kaum kamu muda. Ya. Kaum muda ya. Masih mantap kan? Masih semangat dong. Semangat. Oke. Baik Bapak Ibu sudah terkasih. Inilah kesan perjuangan yang tidak mudah ya. Bagaimana dari ketidaktahuan hanya gara-gara live in di seminari nekat mendaftar pula. Tapi yang bagus juga gurunya aktif ya. Untuk mempromosi seminari itu yang paling penting. Kayaknya kalau dia nggak muter-muter kelas nih. Iya, nggak mungkin juga daftar kan. Itu juga salah satu sisi. Penggerak. Dan panggilan tuh kadang ya di situ misterinya. Ada aja orang yang diutus ya. Yang bisa menjadi kepengantaraan di sana. Dan akhirnya ucok. Dari 40 cuma lu cok. Dan akhirnya diterima. Tragis pula ya dalam perjalanan. Mama harus pergi ke rumah bapak karena wabah pandemik ini ya. Tapi tetap semangat kan ya. Nggak sedih hati kan ya. Malah di seminari ini bisa kamu doakan luar biasa. Justru emang gara-gara kedekatan dengan Tuhan ini, saya ngerasa damai gitu. Cepat damai. Betul. Karena saya ngerasa emang sudah mama nggak sakit lagi, sudah bisa berada di samping bapak. Kalau saya malah ada sukacita damai lah. Malah dia senang di sana, anak saya jadi pastor gitu. Saya doain saya kan. Amin. Dan kamu doain juga. Amin. Ya kan paling penting ya. Siap. Baik, terima kasih Frater Lambok ya yang bercerita tentang kisah-kisah kehidupannya. Bapak Ibu, banyak hal yang menarik dalam kehidupan kita dan itu bisa menjadi kisah-kisah kehidupan kalau itu menjadi permenungan, menjadi pergumulan dan akhirnya menjadi pengalaman iman. Untuk anak-anak muda, lihat ya, boleh ditiru yang kayak Frater Lambok ini ya.
bagaimana dia nggak pernah aktif di gereja, cuma bisanya ke gereja kalau lektor, tapi lektor sudah aktif juga ya. Mazmur ya, bukan lektor deh ya. Mazmur emang rutenya bisa banyak tuh ya, lama ya. Bisa ya 2 bulan sekali. 2 bulan sekali ke gereja, tiba-tiba malah jadi geser-geser kelak di mimbar ya, kelak jadi frater, luar biasa, keren ya. Maka anak-anak muda jangan takut untuk masuk seminari, apalagi tadi kesaksian Frater Lambo. Masuk seminari membuat diri berkembang, ya, makin dekat dengan Tuhan. Itu yang paling penting dalam kehidupan. Akhir kata kita tutup dengan pantun nih Cok ya. Kamu bilang cakep ya. Iya, Mo. Hutan rimba biarlah lestari. Cakep. Rawatlah pohon yang sakit. Cakep. Kendati wawancara ini di tengah pandemi. Cakep. Tetap kreatif bersama Kristus yang bangkit. Cakep. Mantap. Thanks for watching guys. Pojok Iman. Pojok Iman.